Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa sekalian, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah SWT. Semoga bisa mengikuti kuliah pada siang hari ini, hari Rabu tanggal 26 November. Kita masih membicarakan tentang tujuan dan manfaat mempelajari etika bisnis Islam. Pada Rabu yang lalu kita sudah bicarakan dari poin 1, 2, 3, 4. Kemudian pada poin 7 itu ada pecahannya, di breakdown menjadi beberapa poin lagi: hasil hutan, barang subsidi, benda-benda tambang. Terus kemudian selanjutnya ini kita melanjutkan yang poin 7 ya. Poin 7 kemarin, poin 7 itu di breakdown menjadi hasil hutan, barang subsidi, benda-benda tambang dan benda-benda tambang. Nah, ini kita kemarin pada poin 7 sudah pada poin pecahannya menjadi yaitu pada pembicaraan tentang hasil hutan. Nah, sekarang pada poin berikutnya yaitu masih pecahan dari poin ke-7 tentang barang subsidi. Jadi menjual barang subsidi itu termasuk produk terlarang, itu nggak boleh. Kecuali ngikutin subsidi itu. Tapi sebenarnya kalau ya penjualannya ke rakyat sendiri dan mengikuti aturan subsidi, itu nggak masalah, karena pada tingkat pengecer barang subsidi. Nah, persoalannya di Indonesia itu terlalu banyak kebijakan pemberian subsidi. Nah, ini sebenarnya menina-bubukkan, itu Anda harus tahu. Menina-bubukkan. Harusnya bukan diperbanyak subsidi, tapi gaji pegawai negeri, ASN, dan karyawan swasta itu yang harus naik. Kalau karyawan swasta sebenarnya mengikuti pasar, kalau kita memang menganut mazhab kapitalis. Kalau ngikut mazhab sosialis ya ditentukan oleh negara. Jadi kita kebanyakan subsidi yang menina-bubukkan kepada rakyat. Nah, rakyat nggak nuntut itu kenaikan gaji, kenaikan upah buruh, itu nggak nuntut. Yang dituntut itu malah subsidi. Padahal kalau menurut Bapak, subsidi itu banyak yang salah sasaran. Nah, ini Bapak secara khusus yang membuat video tentang subsidi BBM. Ini subsidi yang tidak adil. Bapak berani mengatakan subsidi yang tidak adil karena apa? Hidung belang hari Minggu nyari hiburan yang haram lagi hiburannya, ke puncak kalau orang Jakarta, kalau orang Semarang ke Bandungan, kalau orang Surabaya ke Tretes misalnya, itu dapat subsidi. Ini kan nggak adil, orang maksiat dapat subsidi. Sebaliknya, petani yang nyangkul dari pagi sampai sore nggak dapat subsidi, berkaitan subsidi BBM. Itu Bapak bikin videonya secara rinci, dan dalam video tersebut Bapak kalkulasi orang miskin itu berapa dapat subsidi BBM-nya.
Kalau Anda punya tetangga orang miskin, kalau istilah Zainuddin MZ, penceramah yang terkenal pada era 19 berapa ya, akhir 80-an sampai akhir 90-an kalau nggak salah. Itu terkenal, Mubalik tersebut itu menyebut orang yang miskin banget itu kismin, orang kismin. Nah itu misalnya orang kismin, miskin banget, itu istilah Zainuddin MZ. Dapat Anda itu, kalau dia nggak punya kendaraan sama sekali, dapat apa dia? Kan nggak dapat subsidi. Meningkat dikit tukang ojek dapat subsidi. Kalau misalnya subsidi itu pernah Bapak andekan kalau di India harga BBM itu kalau dirupiahkan 10.000, di Indonesia kemudian 15.000, maka subsidinya itu 5.000. Berarti orang kismin tadi tidak dapat subsidi sama sekali. Kemudian pemilik ojek motor, dia beli bensin sehari berapa liter? Kalau dia belinya cukup 2 liter, berarti dia cuma dapat subsidi itu 10.000 sehari. Orang punya mobil sehari butuh berapa liter? Misalnya 5 liter, berarti dia dapat subsidi 5 kali 5, 25.000. Nah, semakin orang kaya, maka semakin banyak dapat subsidi. Sampai tadi orang hidung belang nyari hiburannya yang gak halal dapat subsidi. Nah, ini kan sangat tidak adil. Jadi menurut Bapak subsidi BBM itu harus dihapus. Dan ini sering dipolitisasi untuk kepentingan rakyat kecil. Bohong. Justru Bapak hitung rakyat kecil nggak dapat apa-apa. Atau hitung keluarga Anda punya motor berapa, beli bensin sehari berapa, berarti dapatnya segitu. Tapi orang kaya yang punya mobil lebih dari 1, itu dapat subsidinya berapa? Semakin banyak memiliki mobil berarti semakin banyak memiliki subsidi. Nah, kemudian kata orang lagi, kan dia nerima secara nggak langsung, harga barang jadi murah, transportasi jadi murah. Nah, kembali ke orang miskin tadi, kismin tadi, dia setiap hari belanja apa? Dia misalnya beli sayur, orang tukang sayur keliling, cuma beli sepotong tempe dan 1 ikat kangkung. Terus dapat berapa subsidi nggak langsungnya itu berapa? Dengan kemurahan harga barang itu berapa dapatnya? Tapi orang kaya yang belanjanya ke mall, pakai mobil, nah, terus kemudian pulang belanja, bagasinya penuh dengan belanjaan. Nah itu lagi-lagi yang dapat banyak itu tetap orang kaya. Transportasi, orang miskin tadi pernah pergi kemana? Dia nggak pergi kemana-mana, jadi nggak dapat subsidi dari secara tidak langsung dari transportasi, itu nggak dapat. Orang kaya semakin kaya, semakin sering bepergian, naik kereta Jakarta Bandung pakai bus, dapat subsidi. Jakarta Medan pakai pesawat, ngurusin bisnisnya habis dari Medan ke Makassar, habis Makassar Surabaya, dari Surabaya ke Bandung, Bandung pulang ke Jakarta, dapat subsidi banyak dari murahnya biaya transportasi. Lagi-lagi untuk orang kaya.
Jadi Anda jadi mahasiswa harus cerdas, bisa ngitung seperti itu. Jadi nggak mudah dibohongin oleh yang namanya government. Karena sebenarnya ya rakyat dengan government itu beda kepentingannya. Ya sama buruh dengan majikan. Tapi bedanya kalau dalam perusahaan majikan lebih berkuasa, buruhnya nggak berkuasa. Tapi kalau antara rakyat dengan government, itu yang majikan kan sebenarnya rakyat. Tapi rakyatnya nggak punya kekuatan, dibohongin sama buruhnya. Government itu sebenarnya buruh Anda. Tapi karena dia lebih pinter, bisa bohongin Anda, ya dibohongin terus, maka jadi rakyat itu harus pintar. Dan ini jumlah rakyat yang pintar itu harus banyak, jangan cuma sedikit. Kalau cuma sedikit itu malah yang pintar sedikit itu jadi bulan-bulanan. Karena apa? Rakyat yang bodoh dengan mudah pikirannya itu dipengaruhi oleh government. Misalnya apa mengaruhnya? Ya ini subsidi ini termasuk untuk mempengaruhi. Bansos, terus raskin, kamu kasih bansos, terus mengatakan ini government kan baik. Terus akhirnya ketika government dikritik, orang yang ngeritiknya government kan baik, sudah ngasih bansos, sudah ngasih ini itu, masa dikritik terus. Ini karena apa? Banyak rakyat yang kemampuan berpikirnya pendek, cekak, IQ-nya terbatas, sehingga nggak bisa berpikir banyak. Nah, jadi Indonesia itu terlalu banyak subsidi, yaitu BBM, BBG, listrik, pupuk, BLT, raskin, kemudian ada bansos lagi macam-macam. Nah, sehingga terlena. Justru gaji rendah nggak pernah komplain, padahal pendapatan negara ini sangat banyak. Dari tambangnya aja seperti apa. Tambang emas Freeport itu ukurannya ton loh per hari. Kemana? Jadi tambang emas ada, minyak ada, gas ada, terus nikel ada, batu bara ada, kaya banget. Makanya Prabowo nulis Paradok Indonesia, negara kaya tapi rakyatnya miskin. Ya kita tunggu aja Prabowo, sampai sekarang masih kayak orang kebingungan. Padahal ya bukunya itu mengingatkan kita baik itu, Paradok Indonesia. Ya, kapan ini paradok Indonesia itu dinormalkan, nggak jadi paradok lagi. Ya negaranya kaya, rakyatnya kaya. Itu bagaimana mewujudkan. Makanya jangan banyak subsidi, gajinya aja dinaikkan. Bagi Bapak BBM itu harganya seliter 25.000 juga nggak ngapa-ngapa kalau gaji besar. Nah, kemudian apa yang terjadi? Banyak penyelundupan. BBM ini banyak kecurangan. Dalam negeri aja banyak kecurangan. Jadi misalnya solar bersubsidi itu untuk apa? Itu ada aturannya, tapi kemudian juga dilanggar juga. Nah, terus kemudian
subsidi BBM ini di dalam negeri misalnya gini, ini Bapak dapat cerita ini dari Papua, dari Jayapura. Jadi banyak nelayan kita itu berangkat berlayar bukan nyari ikan, tapi jualan BBM. Jadi diselundupkan karena BBM kita lebih murah daripada BBM di negara lain. Akhirnya apa? Dibawa ke tengah laut, ketemu nelayan dari luar, entah barter entah apa. BBM ini dijual ke nelayan asing, kemudian uangnya buat beli ikan dari nelayan asing. Jadi dia nggak nangkep. Ini jual belinya itu barter apa pakai uang nggak tahu. Jadi yang terjadi seperti itu. Bapak dapat info justru di Jayapura. Nah, kemudian di Merauke lain lagi ceritanya. Bapak dapat info itu di Sota. Sota itu sebelah timur Merauke, titik nol. Perbatasan Indonesia ujung timur. Itu di distrik Sota. Nah, dari sana Bapak dapat informasi BBM ini dijual ke PNG, baik lewat laut maupun lewat darat. Jadi ini yang terjadi karena terlalu banyak subsidi. Nah, ini sebenarnya subsidi BBM itu sejak era Orde Baru ini sering dikritik sebagai subsidi yang tidak tepat sasaran. Kemudian selain barang subsidi yang dilarang dijual, ini benda-benda tambang. Benda-benda tambang itu ya acuannya UUD 45 pasal 33 ayat 3 yang bunyinya bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Nah, ini sebenarnya pasal yang erat kaitannya dengan Fakultas Ekonomi. Kalau Bapak mengusulkan di ruangan di Fakultas Ekonomi itu daripada dipajang foto orang yang nggak jelas, itu mendingan ini kan sekarang bisa bikin banner terus kasih figurah yang bagus, isinya UUD 45, UUD yang berkaitan dengan masalah ekonomi, masalah kemakmuran rakyat. Ini sangat layak dan pas untuk ruangan-ruangan di Fakultas Ekonomi. Nah, klausul dalam konstitusi ini selaras dengan hadis Nabi yang artinya kurang lebih kaum muslimin berserikat dalam 3 hal, yaitu padang rumput, air, api. Ini selaras dengan konstitusi kita. Jadi padang rumput itu menyangkut kepentingan umum. Jadi pada zaman Nabi dulu, padang rumput itu milik bersama para peternak.
Sehingga ini nggak boleh dikuasai oleh seseorang, dipatok kayak laut dipagar itu. Nah, ini sudah melanggar konstitusi, melanggar hadis Nabi juga. Nah, kemudian air sama persis bunyinya. Nah, kemudian api itu apa? Energi, termasuk sumur minyak ini nggak boleh dikuasai seseorang, itu nggak boleh. Ini harus dikuasai negara. Tambang juga, tambang-tambang yang lain juga dikuasai negara. Dan anak klausul dalam hadis tersebut harganya adalah haram. Nah, jadi jual beli lahan padang rumput, jual beli air yang harusnya dikuasai negara. Jadi kalau ada PAM swasta, itu menurut Bapak berdasarkan hadis ini haram itu. Hasil penjualannya haram. Hadisnya jelas itu. Harganya adalah haram. Dan api, energi. Nah, ini cuma kalau tambang gas itu kayaknya nggak seperti tambang minyak ya. Tambang minyak itu banyak pribadi-pribadi yang menambang. Tapi kalau gas, ini bisa meledak itu kalau pribadi. Seperti yang terjadi di Porong Sidoarjo. Bisnis benda-benda tambang dan air yang dilakukan pihak swasta, pemilik swasta, perusahaan air kemasan, perusahaan air isi ulang adalah melanggar konstitusi dan syariah Islam. Jadi hal ini jika dianalisis secara holistik akan semakin kelihatan. Sangat jelas dampaknya yang merugikan rakyat. Misalnya PAM swasta, PAM milik swasta. Di perumahan Bapak ada itu PAM milik swasta. Kemudian menyalurkan air ke rumah-rumah. Itu sebaliknya seharusnya nggak boleh itu menurut konstitusi tadi. Menurut hadis juga nggak boleh. Karena itu kan curang. Orang cuma membeli peralatannya untuk nyedot. Bisnis yang pernah beli bahan baku. Nah, coba perhatikan bisnis yang lain selain punya peralatan, beli bahan baku enggak? Pasti beli. Coba Anda sebut bisnis apa? Bisnis nasi uduk. Orang beri peralatannya, panci, kompor, sendok, macam-macam. Bahan bakunya beli juga, beras, santan, apalagi untuk lauk pauknya, beli bahan baku. Yang lebih besar lagi bisnis garmen, konveksi, beli peralatannya, mesin jahit, mesin kelinting, mesin obras, bahan bakunya beli juga, beli kain, beli benang, beli kancing baju, beli resleting dan lain sebagainya. Jadi bisnis-bisnis ini semuanya selain beli peralatan juga beli bahan baku. Kalau bisnis air ini cuma beli peralatan, bahan bakunya enggak. Ini kan curang.
lebih-lebih di Tambulaka. Tambulaka itu boleh dikatakan nggak pakai peralatan. Masalahnya ada orang keturunan Chinese, di tanahnya itu ada sumber air. Nah sumber airnya tinggal, kalau beri peralatan cuma pipa untuk belokin sumber air belokin ke atas, kemudian dikucurin gitu. Nah, terus kemudian truk-truk tangki milik perusahaan yang mensuplai ke isi ulang, nah ini beli di situ. Nah ini kan curang, makanya diatur oleh undang-undang dan hadis juga ngatur. Tambulaka itu kecamatan di wilayah Sumba Barat Daya. Pulau Sumba itu dari Pulau Sumbawa ke selatan. Tapi meskipun kecamatan, Tambulaka itu punya bandara. Ada penerbangan langsung dari Jakarta ke Tambulaka. Naik jet, tapi jetnya kecil. Nah, kemudian perusahaan air kemasan akan menguasai sumber air alam. Artinya tidak membeli bahan baku, paling cuma izin aja. Izin nggak tahu itu uang izinnya masuk negara atau masuk kantong pejabat. Jadi sekali izin dia dapat mengambil air dan menjual air. Nah, contoh ini sumber air Cokro di lereng Gunung Merapi di wilayah Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Itu sampai dikuasai 9 perusahaan air minum kemasan. Apa akibatnya? Petani jadi korban. Petani sekitar daerah aliran sungai, biasanya disingkat menjadi DAS, yang mata airnya dari sumber air Cokro menjadi kekurangan air untuk irigasi. Nah, kemudian poin C-nya, dengan adanya PAM swasta, perusahaan air minum kemasan, pengusaha air isi ulang, menjadikan government tidak merasa ada yang menuntut akan menyediakan PAM, perusahaan air minum. Kalau yang ada sekarang kan bukan PAM, kepanjangannya bukan perusahaan air minum, tapi perusahaan air mandi. Jadi belum ada Indonesia itu PAM yang benar-benar menyediakan air minum. Dan kemudian kehadiran fontaine. Fontaine itu apa? Keran di tempat umum yang apa? Langsung bisa diminum airnya, keran dibuka. Itu fontaine. Jadi harusnya fontaine ini ada di tempat-tempat umum, di tempat keramaian. Nah ini nggak pernah ada.
di Bandara Soekarno-Hatta aja baru sekarang mungkin kalau ada. Bapak pernah kehausan di bandara. Nggak ada pedagang asongan air, nggak ada. Terus kemudian adanya yang anjungan itu, yang masukin duit 5.000 keluar airnya. Nah, tapi Bapak lihat di etalasenya itu nggak ada air putih, kemudian adanya soft drink, terus tambah lagi teh merek-merek yang Bapak bukan nggak suka, nggak doyan. Akhirnya Bapak ya nggak minum sampai kehausan. Kemudian setelah naik Damri baru di pintu tol itu baru ada, ketika di tempat ceker itu baru ada pedagang asongan, di situ baru bisa minum. Nah, inilah bahwa sebenarnya Konstitusi UUD 45 pasal 33 ayat 3 dan hadis Nabi ini bisa menjadi barometer ketakwaan pejabat pengambil kebijakan di negeri ini. Dan Allah sudah berfirman dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 96, yang artinya kurang lebih, dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Nah, ini kan ironis kan Indonesia ini. Ya Allah sudah menunjukkan bahwa berkah itu gampang sekali. Karena apa? Airnya itu sudah ada, sudah tersedia, sudah banyak. Tinggal kalau bangsa ini terutama diwakili oleh pejabat pengambil kebijakan, mereka takwa dan beriman, air ini jadi berkah. Tapi karena tidak takwa dan tidak beriman, amanah konstitusi ini tidak dijalankan, padahal udah bersumpah, setiap dilantik bersumpah. Selain amanah konstitusi tidak dilaksanakan, juga melanggar hadis Nabi. Jadi double resiko ini. Sebagai pejabat negara melanggar konstitusinya, sebagai kalau dia Islam, sebagai umat Islam melanggar hadis Nabi. Double ini pelanggarannya. Maka akhirnya apa yang terjadi? Air bukan menjadi berkah, tapi menjadi musibah. Air di negeri ini ngamuk, yang di laut jadi tsunami, yang di daratan jadi banjir, yang di pegunungan membawa bencana tanah longsor. Ini karena ketidaktakwakan mereka, tidak takwa dan yang nggak beriman.
bandingkan dengan di Arab Saudi. Kalau Anda misalnya pernah umroh, apalagi kalau haji, itu lebih tahu di pelosok-pelosoknya sana. Bapak pernah jalan dari Jamarot ke Mekah, itu di sepanjang jalan itu banyak kontainer. Jadi haus ya tinggal buka keran, mangap, beres. Kemudian di masjid Haramain di Mekah dan Madinah, air gratis, air jam-jam ada, non jam-jam ada, tinggal milih aja, yang dingin ada, yang tidak dingin ada. Jadi apa? Ya boleh dikata misalnya kalau takwa ya takwa minimal lah. Kalau takwa minimalnya aja terpenuhi ya berkah. Kita itu takwa minimalnya aja nggak terpenuhi, akhirnya air jadi musibah. Kemudian cagar budaya. Poin berikutnya cagar budaya berupa benda, bangunan, struktur, situs, kawasan yang memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan kebudayaan. Cagar budaya ada yang terdapat di darat maupun di laut, yang harus dilestarikan, tidak boleh diperdagangkan. Tapi banyak benda-benda cagar budaya yang dirusak dan diperdagangkan, terutama cagar budaya yang berada di laut. Nah, yang di darat aja, ini Bapak kebetulan pernah penelitian di Tanjung Balai, Sumatera Utara. Jadi Tanjung Balai dengan Asahan itu cuma berbatasan dengan Sungai Asahan. Jadi kalau dari Medan ke arah selatan itu ada kota Tanjung Balai. Nah, di situ ada cagar budaya sebagai simbol orang Melayu, Balai Adat Melayu. Ini sama pemerintah kota, oleh government kota Tanjung Balai, digusur, dijadikan kawasan perdagangan. Tempat itu kemudian dipasang papan pengumuman hanya untuk bisnis. Jadi pertama, cagar budaya yang sebagai simbol orang Melayu, Balai Adat Melayu ini digusur. Ini sudah mengecewakan. Nah, kemudian ada tulisan hanya untuk bisnis. Tapi kenyataannya apa? Setelah kemudian dibangun, tahu-tahu berdiri wihara Triratna berlantai 5. Di puncaknya terdapat patung Buddha Amitabha. Nah, jadi sudah melanggar dan merusak cagar budaya Melayu. Kemudian di situ dibangun wihara tinggi 5 lantai, di atasnya ada patung Buddha Amitabha. Ini kan apa? Inilah yang tidak dipikirkan oleh government. Akhirnya apa? Menjadi konflik. Nah, teman Bapak ketika turun dari
kereta. Nah, jadi naik pesawat turun di Kuala Namu, kemudian naik kereta dari Kuala Namu ke Medan, terus kemudian dari Medan naik kereta ke Tanjung Balai. Nah, begitu sampai di Tanjung Balai, teman bapak itu nanya jadi setelah turun dari stasiun Tanjung Balai tadi, terus naik betor, becak motor. Teman bapak nanya ke sopir betor, begitu melihat patung Buddha tadi, nanya ke tukang becak, Mas, kota Tanjung Balai itu mayoritas Buddha ya? Bukan Pak, mayoritas Islam. Nah itu kok ada patung Buddha? Nah itulah Pak yang menjadikan sumber konflik kemarin. Terutama ini sebenarnya yang sangat terganggu itu orang Asahan. Karena orang Asahan itu berada di wilayah sebelah timur Tanjung Balai, sebelah timur patung Buddha tadi. Jadi mereka kalau sholat ngadep ke barat itu serasa menyembah ke patung itu, membuat mereka risih. Karena patung itu di tempat yang terbuka, sehingga terjadi konflik. Jadi inilah ketidakbijakannya pejabat-pejabat publik, pejabat-pejabat pengambil kebijakan di negeri ini. Konflik Tanjung Balai itu terjadi pada tanggal 29 sampai 30 Juli 2016. Begitu terjadi konflik, Bapak ditugaskan ke sana untuk fact finding. Jadi peristiwa konflik tersebut. Karena sudah 42 menit, maka kuliah pada siang ini Bapak cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.